Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdul Salam. Di sini saya mengampu mata pelajaran desain grafis percetakan. Di sini kita akan belajar tentang CorelDRAW X7. Kita buka dulu aplikasinya. Jadi aplikasi CorelDRAW itu adalah aplikasi yang biasa digunakan di percetakan, terutama percetakan-percetakan yang ada di daerah saya, di daerah Garut. Ini adalah tampilannya. Kita klik new document untuk memulai. Di sini ada create a new document. Di sini kita bisa mengatur dari mulai nama, ukuran, kemudian tipe color modenya bisa RGB atau CMYK, rendering dan lain-lain. Kita klik OK saja. Kotak yang ada di tengah ini merupakan kotak untuk area print. Jadi kalau misalkan ada gambar di sini, misalkan ini ada kotak di pinggirnya, ini tidak akan bisa dicetak. Tapi kalau misalkan kita arahkan ke sini, ini bisa dicetak. Tapi sebenarnya itu nanti masalah mencetak bisa kita sesuaikan. Ada teknik tertentu saat kita mencetak bisa seluruhnya. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang toolbox. Di sini ada beberapa tool ya, dimulai Pix tool ya, kemudian di sini sampai ke Smart Fill tool. Ada beberapa tool yang biasa atau sering digunakan oleh seorang desainer atau yang bekerja di bidang percetakan ya, kita bilang saja percetakan karena kita menujunya ke arah sana. Kalau Pix tool itu untuk select, position, dan transfer object. Jadi ini untuk memilih objek. Jadi kalau misalkan kita mau buat kemudian memindahkan ataupun juga merubah, itu kita bisa menggunakan Pix tool ya. Pix tool ini gambarnya seperti kursor. Kemudian yang kedua di bawahnya ada Shape tool. Shape tool ini untuk edit a curve object or text character by manipulasi node. Jadi kita bisa mengubah, memanipulasi objek yang ada di pinggir atau node yang ada di pinggirnya. Ini node kelihatan, bisa diperjelas ya. Ini bisa kita rubah, bisa kita lancipkan, ataupun misalkan mau dilancipkan semuanya seperti ini. Lanjut, yang ketiga ada crop tool. Kalau kita tahu crop tool itu untuk mengcrop ya, jadi kita bisa memotong bagian mana yang akan kita pilih. Kemudian ada lagi zoom tool. Zoom tool itu untuk memanipulasi level dokumen window. Jadi kita akan bisa memperbesar, kemudian juga bisa memperkecilnya zoom outnya ya. Nah, di sini ada freehand tool. Freehand tool ini kita bisa membuat sebuah objek seperti garis tangan, jadi kita bebas membuat objeknya seperti apa ya. Tetapi sebenarnya di dalam toolbox ini juga ada beberapa tool yang lainnya. Kalau kita bisa klik yang ada di dalamnya ya, seperti ini. Jadi sebenarnya banyak sekali tool-tool yang ada di sini yang mesti kita pelajari satu persatu. Tapi kita akan ambil yang di depannya dulu. Ada artistic media, ini untuk seperti gambar-gambar tertentu. Kalau misalkan kita mau bikin kaligrafi ataupun ya yang lainnya, gambar-gambar tertentu yang memang membutuhkan menu tool atau artistic media tool. Nanti gambarnya seperti ini, hampir mirip seperti halis. Kemudian ada rectangle tool, ini untuk membuat kotak persegi panjang dan lain-lain. Seperti gambar yang pertama kita buat. Kemudian ada juga ellipse tool, ini untuk membuat lingkaran. Nah, lingkaran atau oval. Lingkaran atau oval. Sebenarnya ini bisa kita atur mau buat lingkaran sempurna, itu kita tinggal klik shift ya, nanti akan lingkaran, tekan kontrol, itu akan lingkaran sempurna ya. Kemudian ada juga poligon. Ini untuk membuat poligon. Untuk poligonnya juga kita bisa atur mau berapa, misalkan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya.
Kemudian kita juga bisa menambahkan text tool. Jadi kita bisa menambahkan tulisan ya, tulisan. Tulisan ini juga bisa kita rubah. Di sini di atas ada menu fontnya. Misalkan kita ganti ke Arial Black, tulisannya sedikit lebih tebal. Kemudian kalau misalkan tulisannya mau kita ubah misalkan seperti kapital ataupun apa, kita juga bisa mengklik atau ya mengklik di keyboard Shift F3. Jadi nanti ukurannya akan merubah kita ini change case. Jadi kita bisa merubah ke ukuran yang lain, misalkan upper case. Jadi ukurannya menjadi kapital ya, dari yang tadinya bukan kapital. Kemudian parallel dimension tool ini untuk mengatur ukuran ya, jadi supaya kita tahu ukuran berapa kali berapa. Jadi ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar tertentu, layout tertentu, misalkan seperti bangunan ataupun apa, supaya kita mengetahui ukuran daripada si gambar tersebut. Nah, di sini dituliskan ukurannya 90,31 mm. Ya, jadi ini kurang lebih, karena ini memang tidak pas ya tadi ngukurnya, ini kurang lebih 91. Jadi hampir ya kita mengukur inilah kurang lebih seperti itu. Kemudian ada string line connector tool. Ini biasa digunakan untuk membuat garis dari satu line ke line yang lain. Jadi ini bisa nyambung ya si line-nya itu dari satu line ke line yang lain. Ini juga di dalamnya ada lagi ya. Kemudian ada lagi drop shadow, itu untuk membuat bayangan di belakangnya. Jadi kalau misalkan kita buat ini pengen ada bayangannya juga bisa. Ini kan tidak ada karena memang gambarnya tidak ada gambarnya ya. Kalau misalkan kita kasih warna, misalkan nah warna ini kita bisa kasih drop shadow. Nah, seperti ini. Jadi ada bayangan di belakang gambar. Lalu ada transparansi tool, ini untuk membuat si gambar tersebut menjadi transparan. Nah, seperti ini. Ini menunya juga ada di atas ya. Kalau misalkan kita pilih yang uniform transparansi, ini semuanya ditransparasikan. Ada juga yang contain transparansi, jadi hanya sebagian yang ditransparasikan. Ini biasanya digunakan untuk gradasi-gradasi warna tertentu. Lalu ada color eyedropper tool, ini untuk mencari warna yang dipakai. Misalkan di sini ada warna, nah ini warna ini ya, warna Tosca, warna apa ini, klik, jadi kita bisa ngambil warna yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu oh ini warna apa, kalau misalkan cari susah misalkan, jadi kita bisa mencari menggunakan color eyedropper tool seperti itu. Kemudian ada interactive fill tool. Interactive fill tool ini sama dengan yang tadi, cuman di sini kita bisa memilih, maaf ini agak loading ya. Nah, kita bisa milih warna seperti ini. Jadi ada beberapa warna, konten warna yang memang kita bisa gunakan, bisa kita pilih ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga smart fill tool. Jadi ini untuk membuat si gambarnya itu, misalkan kita mau bikin bendera merah putih ya. Nah, ini kita bisa membuat satu garis di tengah. Jadi ini kita kasih warna dulu, warna merah misalkan. Jadi kita tinggal nyari warna putih yang bawah. Nah, kita bisa membuat warna tertentu dengan garis yang bersinggungan. Misalkan kita pilih dulu yang tadi freehand tool, kita kasih garis lurus seperti ini enggak, kurang lurus ya. Memang agak susah sih kalau kita pakai freehand tool. Sebenarnya di dalamnya juga ada pen tool, kita bisa gunakan menu pen tool di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi ada garis yang memotong di antara gambar persegi panjang tadi. Kita bisa pilih smart fill tool di sini, sehingga ini warnanya berubah. Kita bisa ganti warna menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Jadi bendera merah putih. Itu saja mungkin untuk pengenalan CorelDRAW, di mana kita akan memulai dari toolbox
Silahkan kalian untuk menuliskan di buku catatan kalian menu toolbox dari mulai Pix Tool sampai dengan Smart Fill Tool plus di dalamnya juga. Jadi di dalam Pix Tool itu ada apa saja, misalkan ada Freehand Pix, kemudian Free Transform, ini gunanya untuk apa, silahkan ditulis dan digambar di buku catatan kalian. Jangan lupa untuk mengabsen di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.